Cahaya dari Kenkrea. Dengarlah, hai gereja Tuhan, di akhir zaman. Apa yang Roh katakan kepadamu? Sebab Tuhan tidak pernah berhenti membangkitkan para pahlawannya di setiap generasi. Ia tidak pernah kehabisan para pemimpin strategis yang dipersiapkannya untuk waktu-waktu yang genting. Sebagaimana ia membangkitkan Febe di pelabuhan Kenkrea yang sibuk, demikian pula ia sedang membangkitkan sebuah generasi Febe di tengah-tengah kita saat ini. Mereka adalah para pria dan wanita yang Tuhan percayakan kapasitas spiritual dan sumber daya material yang dipanggil bukan untuk mencari nama atau jabatan, melainkan untuk menjadi penopang, prostatis, dan pelayan diakonos yang sejati bagi perluasan kerajaan Allah. Saudara, Roh Kudus sedang menubuatkan pemulihan kepemimpinan yang otentik. Kepemimpinan yang memberi dampak, bukan yang sekedar menduduki posisi kepemimpinan yang membangun jemaat, bukan yang membangun dinasti pribadi. Tuhan sedang menyingkapkan dan melawan roh kepemimpinan yang melayani perutnya sendiri, yang menggunakan kata-kata muluk untuk kepentingan pribadi. Sebagai gantinya, dia sedang mengangkat standar kepemimpinan yang rela berkorban, yang strategis, dan memiliki integritas yang tak bercelah. Karena itu kita perlu berdoa agar mata rohani gereja dibukakan untuk melihat, menghargai, dan melepaskan. Seperti banyaknya para PB di akhir zaman yang telah Tuhan siapkan di tengah-tengah kita. Mereka ada di pasar, di ruang direksi, dan di komunitas lokal, dan di bangku-bangku gereja. Karena itu jangan lagi meremehkan, jangan lagi membatasi mereka, tetapi sambutlah mereka sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Sebab melalui mereka Tuhan akan menyediakan sumber daya, perlindungan, dan jalan-jalan baru bagi gelombang misi dan penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman ini. Saudara, saya mau cerita di pesisir Teluk Saronik terhampar Kenkrea, pelabuhan timur Korintus yang tak pernah tidur. Udara dipenuhi aroma garam, rempah-rempah dari timur, dan hiruk-pikuk ribuan suara dalam berbagai bahasa. Kapal-kapal merapat dan belayar, membawa serta kekayaan. Saudara, disinilah kota yang menjadi tempat tinggalnya Febe yang memancarkan cahaya. Mereka adalah jemaat Kristus dan seorang bernama Febe begitu cemerlang dan bersinar. Dia bukan wanita biasa, dia pengusaha yang disegani, dia wanita yang punya kemandirian finansial dan pengaruh sosial, mirip dengan Lydia di Filipi. Di tengah masyarakat yang seringkali meminggirkan perempuan, Febe telah membangun reputasi sebagai seorang pemimpin yang cakap, penopang yang murah hati, jemaat di Kenkrea yang kemungkinan besar didirikan oleh Paulus sendiri dalam perjalanannya menemukan pilar kekuatan dalam dirinya. Saudara, suatu hari di Korintus, Rasul Paulus memanggilnya bukan sekedar pertemuan biasa. Paulus dengan tatapan yang menembus hingga kedalaman jiwa menyerahkan sebuah tugas yang maha penting di tangan Febe, yaitu gulungan papirus yang isinya bukanlah surat bisnis atau catatan pribadi, tapi sebuah mahakarya teologis yang akan mengubah dunia. Dia mempercayakannya kepada Febe untuk surat ke Roma. Ini bukan paket biasa, ini yang dipercayakan adalah sebuah kehormatan, tanggung jawab untuk menjadi pembawa pesan Injil yang paling sistematis dan mendalam. Dan perjalanan dari Kenkrea ke Roma adalah sebuah ekspedisi yang menuntut ketahanan fisik dan keberanian luar biasa, terutama bagi seorang perempuan yang mungkin berpergian sendirian, saudara. Di situ mungkin ada lautan ganas, para perompak, dan Febe melangkah. Dia butuh keberanian, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan keyakinannya sebagai seorang utusan. Dia membawa harta yang sangat berharga dari semua kargo di kapal, saudara. Dan dia tiba di rumah jantung kekaisaran. Di sana, di tengah-tengah rumah jemaat tersebar kota metropolitan yang mencapai misi puncaknya, saudara. Dia tidak hanya menyerahkan
gulungan membukanya dan suara Paulus menjadi suara yang membacakan kata-kata pembenaran iman tentang hidup dan roh, tentang misteri keselamatan bagi Yahudi dan non-Yahudi. Dia menjadi penafsir pertama, menjawab pertanyaan dan representasi hidup dari Injil yang mempersatukan. Febe, sang cahaya dari Kenkrea, telah tiba di Roma, bukan hanya sebagai seorang saudari dalam iman, tetapi sebagai seorang duta besar kerajaan surga yang dipercaya sepenuhnya. Saudara, bila kita mengeksposisi Roma 16 ayat 1 sampai 2, ini adalah salam pribadi, mungkin nampaknya sederhana, tapi ini jendela penting memperlihatkan jaringan sosial, struktur kepemimpinan dan dinamika relasional gereja mula-mula. Inilah bagian awal dari daftar panjang dan Paulus menempatkan seorang tokoh yang sangat krusial, seorang perempuan bernama Febe. Ada 2 ayat didedikasikan untuknya, bukan basa-basi, tapi rekomendasi resmi yang syarat dengan makna teologis dan implikasi kepemimpinan. Ayat pertama, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Saudara, bila aku mengambil bahasa aslinya, sunistemi, meminta perhatian, ini kata Yunaninya sunistemi yang artinya rekomendasi formal. Dia bukan orang yang biasa saja diperkenalkan, tapi dengan otoritas kerasulannya, memberi Febe dukungan penuh, memvalidasi misinya, dan memastikan dia diterima dengan hormat oleh jemaat Roma. Jadi Febe adalah perwakilan resmi Paulus. Saudari kita, ini sebutan lebih dari sekedar menunjukkan hubungan kekeluargaan rohani. Dalam konteks pelayanan Paulus, ini adalah saudara-saudari, ini status sebagai rekan sekerja dalam misi Injil, saudara. Paulus menempatkan Febe dalam lingkaran rekan pelayanannya, setara dengan tokoh lain sebagai mitra kerjanya. Diakonos ataupun pelayan, ini salah satu istilah penting, krusial, dan diperdebatkan. Banyak terjemahan yang melunakkannya menjadi pelayan ya saudara. Dan ini yang mengaburkan status Febe. Namun analisis eksegesis menunjukkan bahwa diakonos ini jabatan gerejawi. Ada beberapa bukti kuat untuk mendukung penafsiran ini. Jadi ini penggunaan Paulus. Paulus menggunakan kata yang sama, diakonos. Ini menunjukkan pelayanannya sendiri. Pelayanan Apolos, Titus, dan mengartikan diakonos bagi Febe sebagai pelayan umum, bagi Paulus dan Apolos. Inilah misteri pejabat standar ganda yang tidak konsisten mungkin, saudara. Tapi dia punya kualifikasi spesifik bahwa pelayanan Febe tidak digambarkan secara umum, tapi spesifik gereja lokal, jemaat di Kenkrea. Dan juga ini bisa kita katakan meskipun ada banyak pergunjingan, saudara, tapi kita bisa lebih tahu di sini ada gelar prostatis, pemberi bantuan, pelindung. Ini patron. Jadi ini kata kunci kedua yang mendefinisikan status Febe secara sosial dan ekonomi. Tahukah Anda apa itu prostatis? Ini penolong. Apa artinya? Ini sebuah pelemahan makna yang signifikan. Dan bila kita masuk ke sosial Greco-Roman, maka patronis, ini prostatis itu adalah individu kaya. Karena kalau kita gali ke bahasa aslinya, dia kaya, berpengaruh, dan memberi dukungan finansial, perlindungan hukum, koneksi kepada sosial dan klien. Jadi imbalannya ini menerima kehormatan dan loyalitas. Kita menyebut Febe sebagai prostatis bagi banyak orang juga, saudara. Jadi ini Febe, seorang patron yang menggunakan kekayaan dan status sosialnya yang signifikan melindungi para misionaris Kristen, termasuk Paulus. Ini wanita yang punya sumber daya besar, saudara. Boleh kita gali lagi prostameneus. Ini adalah lebih jauh lagi, saudara, menunjuk pada kepemimpinan, saudara. Dan mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu, dan memperkuat gagasan bahwa peran prostatis tidak hanya pasif, tapi memberi ruang, juga aktif melibatkan kepemimpinan dan perlindungan. Jadi kombinasi kedua gelar ini, diakonos dan prostatis, ini melukiskan gambaran yang luar biasa Febe
bukan sekedar seorang asisten yang baik hati, tapi pejabat gereja yang diakui, diakonos, dan juga pemimpin komunitas yang berpengaruh dan kaya, prostatis. Dan kekayaan